Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Para siswa sekalian, selamat bertemu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi, teks iklan, slogan, dan poster. Selamat mengikuti. Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan pengertian, ciri-ciri, jenis, struktur, dan kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Para siswa sekalian, Ibu awali pembahasan dengan pengertian iklan, slogan, dan poster. Iklan adalah teks yang mendorong atau memujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Selanjutnya, bagaimana ciri-ciri iklan? Yuk ikuti penjelasan berikut. Cirinya, informatif dan komunikatif, objektif dan jujur, singkat, padat, jelas dan mudah dipahami, menarik perhatian, dan tidak menyinggung pihak lain. Selanjutnya, jenis iklan. Iklan dapat dibedakan berdasarkan sifat, tujuan, dan ruang. Berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu iklan niaga dan non-niaga. Berdasarkan tujuannya dibagi menjadi iklan penawaran dan iklan permintaan. Berdasarkan ruang penayangannya dibedakan menjadi dua, yaitu iklan baris dan iklan kolom atau display. Para siswa sekalian, silahkan dicermati contoh iklan berikut ini. Berikut slogan. Adapun pengertian slogan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, slogan diartikan sebagai perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau melakukan sesuatu. Slogan disebut juga moto atau semboyan. Harus dipahami bahwa slogan lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Bagaimana ciri-ciri slogan? Simak dengan baik uraian berikut ini. Kalimatnya menarik, kalimatnya pendek, kalimatnya mudah dipahami, kalimatnya menjelaskan visi, misi, dan tujuan, dan kalimat tersebut bersifat persuasif, singkat, dan jelas. Para siswa sekalian, berikut merupakan contoh kalimat slogan. Tiada hari tanpa prestasi. Budayakan mencuci tangan demi menjaga kesehatan. Berikut penjelasan mengenai poster. Poster merupakan plakat yang dipasang di tempat umum, dapat berupa pengumuman atau iklan. Biasanya ukuran poster cukup besar dengan warna yang mencolok. Bagaimana ciri-ciri poster? 1. Desain grafis poster memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar. 2. Poster biasa ditempel di dinding, tempat-tempat umum, atau permukaan datar lainnya dengan sifat mencari perhatian mata sekuat mungkin. 3. Poster biasa dibuat dengan warna-warna kontras dan kuat. 4. Poster menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. 5. Poster menonjolkan gambar. 6. Poster dapat dibaca sambil lalu. 7. Poster dapat dicetak secara massal dengan ukuran apapun. Adapun jenis poster ada 4, yaitu poster niaga, poster pendidikan, poster penerangan, dan poster kegiatan. Cermati contoh poster berikut. Ada gambar logo, ada kalimat jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Kemudian ada gambar tangan yang menunjuk ke arah kalimat tersebut.
Para siswa sekalian, cermati tabel unsur-unsur teks iklan slogan poster berikut ini. Iklan unsur-unsurnya berupa gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Slogan unsur-unsurnya berupa kata-kata dan suara, sedangkan poster unsur-unsurnya gambar dan kata-kata. Selanjutnya, langkah-langkah menemukan informasi dalam iklan. 1. Mengamati iklan dengan saksama. 2. Menganalisis iklan sesuai dengan jenisnya. Jika iklan audiovisual, maka yang diamati gerak, suara, gambar, dan tulisan dalam iklan tersebut. Jika iklan audio, maka dengarkan iklan tersebut dengan saksama. Jika iklan visual, maka amati gambar dan tulisan tersebut. 3. Mencatat pokok-pokok isi iklan berdasarkan tulisan, gambar, suara, ataupun gerak yang diamati. Kemudian, langkah-langkah menemukan informasi dalam slogan yaitu 1. Mengamati kata-kata, tulisan, atau suara pada slogan. 2. Mengamati jenis, tujuan, dan fungsi slogan. 3. Menuliskan informasi penting berupa jenis, tujuan, dan fungsi slogan. Berikut contoh menemukan informasi yang terdapat pada iklan. Caranya, cermati semua informasi yang terdapat pada iklan tersebut berupa kalimat ataupun gambar yang terdapat pada iklan. Maka, dapat ditemukan bahwa informasi yang terdapat pada iklan yaitu kalimat budayakan membaca, kemudian gambar animasi orang duduk membaca buku, kemudian kalimat baca buku, buka dunia. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan bagaimana menyimpulkan isi iklan. Yang pertama, mengamati iklan. Yang kedua, menemukan ide pokok dalam pengembangan iklan tersebut berupa gambar atau kegiatan yang ditawarkan, tujuan, dan informasi yang menyusun iklan. 3. Menyusun simpulan dengan kalimat sendiri secara padu dengan menggunakan kalimat baku dan efektif, serta tidak boleh menyimpang dari isi iklan. Berikut ini cara menyimpulkan isi slogan. 1. Membaca dan mengamati dengan cermat kalimat dalam slogan. 2. Ide pokok dalam slogan berupa tujuan, maksud, dan isi dari kalimat slogan. 3. Menuliskan simpulan berdasarkan ide pokok yang telah ditemukan dengan kalimat sendiri secara padu dengan menggunakan kalimat baku dan efektif, serta tidak boleh menyimpang atau keluar dari isi slogan. Kemudian, cara menyimpulkan isi poster yaitu 1. Mengamati gambar dan kalimat pada poster dengan cermat. 2. Menentukan ide pokok berdasarkan gambar dan tulisan dari poster yang dapat diidentifikasi dari pesan dan tujuan poster. 3. Menyusun simpulan isi poster dengan bahasa sendiri dan tidak boleh melenceng dari isi poster. Berikut contoh menyimpulkan isi poster. Setelah mengamati kalimat dan gambar yang terdapat pada poster serta menentukan ide pokoknya, maka simpulannya adalah mengajak kepada seluruh masyarakat agar membiasakan diri membaca buku karena dengan membaca buku dapat mengetahui informasi secara global atau dunia. Para siswa sekalian, berikut Ibu akan membahas struktur teks iklan. Adapun strukturnya terdiri dari A. Pengenalan produk, B. Pernyataan persuasif. Cermati cara menentukan struktur iklan berikut ini. Untuk judul dan nama produk adalah lowongan pekerjaan, kemudian seluruh informasi berupa kalimat dan gambar adalah penjelasan. Lalu terakhir nama iklan disertai dengan alamat pengiklannya. Para siswa sekalian, berikut Ibu akan membahas kaidah kebahasaan teks iklan. Cermati ciri kebahasaan iklan slogan poster tersebut. Kalimat deklaratif disebut juga kalimat berita, berfungsi menyatakan atau menginformasikan sesuatu. Cermati dengan baik contoh iklan berikut ini. Buku yang bermanfaat merupakan teman yang sejati adalah kalimat deklaratif.
Kalimat interrogatif disebut juga kalimat tanya, berfungsi menanyakan sesuatu dengan intonasi tanya, ditandai oleh kata tanya seperti apa, kapan, di mana, atau mengapa. Dalam bahasa Indonesia ada imbuhan berupa sufiks atau akhiran kah yang biasa digunakan untuk menanyakan sesuatu. Berikut contoh iklan yang menggunakan kalimat interrogatif. Para siswa sekalian, silakan kamu cermati iklan tersebut. Haruskah aku ditakuti? Kalimat imperatif disebut juga kalimat perintah, berfungsi untuk mengharapkan tanggapan berupa tindakan dari lawan bicara. Kalimat ini berpola intonasi perintah yang ditandai dengan tanda seru. Beberapa macam kalimat imperatif yaitu kalimat larangan dan kalimat ajakan. Berikut contohnya. Nomor 1, buanglah sampah pada tempatnya. Ini merupakan kalimat perintah. Nomor 2, jangan mendekati narkoba. Ya, ini merupakan kalimat larangan. Yang ketiga, ayo gunakan masker. Kalimat ini merupakan contoh kalimat ajakan. Cermati contoh iklan berikut ini. Pada iklan terdapat kalimat selamatkan gigimu dari kuman. Kalimat itu merupakan contoh kalimat perintah. Cermati contoh iklan ini. Pada iklan ada kalimat ayo main. Kalimat itu merupakan kalimat imperatif berupa ajakan. Berikut contoh iklan yang menggunakan kalimat larangan. Kalimatnya, jangan lupa bahasa ibu kalian ya. Para siswa sekalian, bahasa ibu disebut juga sebagai bahasa asli atau bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak lahir dengan sesama anggota masyarakat bahasanya. Kalimat interjeksi disebut juga kalimat seruan, berfungsi untuk menyampaikan perasaan pembicara, mempunyai pola intonasi seru yang ditandai oleh tanda seru. Berikut kalimat pada iklan yang merupakan kalimat interjeksi. Kalimatnya, wah betapa indah alam Indonesia. Kalimat berikut, alangkah indahnya Danau Poso. Para siswa sekalian, demikian pembahasan mengenai teks iklan, slogan, dan poster. Mudah-mudahan dapat dipahami. Selalu semangat, jaga kesehatan, sampai jumpa pada pembelajaran berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe.